Pantas saja sampai tak dipublikasikan Polri. Terungkap inilah adegan ketika Brigadir J dan Kuat Ma'ruf cekcok karena bopong Putri Chandrawati. Ternyata begini adegan aslinya. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Agak aneh Komnas HAM mengatakan ada adegan tapi tidak ditampakkan. Nah, kok main bahasa Jawanya selintut ya, selintut. Tapi mudah-mudahan saja itu tidak benar ya pernyataan Komnas HAM ya. Tapi kalau benar demikian ya melewati garis, kasihan penyidiknya. Penyidik sudah bekerja keras, sudah bagus, gitu, sudah jalan, kok dikacaukan lagi? Atau memang ini dipelihara oleh Komnas HAM? Mohon maaf ya, melewati garis gitu ya. Melewati garis, kenapa? Kalau betul itu ya, saya nggak dengar statement itu. Ya, tapi kalau betul itu kebablasan. Kenapa? Keterangan yang didapat Komnas HAM itu dari siapa? Brigadir Joshua sudah meninggal kok, nggak bisa dicocokkan. Ada keterangan saksi dari segerombolan orang yang sama, posisi mereka sama tersangka. Jadi apapun juga yang mau diperbuat oleh mereka, itu kan nggak bisa dicocokkan. Jadi mau berlogika yang seperti apa kalau sudah seperti ini? Dan mau diarahkan ke mana? Apakah ingin mencoba untuk meloloskan dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana? Ditambah lagi ada foto chat WhatsApp Ibu PC dengan adik almarhum. Nah, logikanya bagaimana ketika seseorang yang sudah diduga melakukan tindak pidana dalam hal ini asusila masih dipuji-puji? Sekarang saya tanya ke Mbak Caca, ketika Mbak Caca dicoba seperti itu, dilecehkan, apa Mbak Caca kan jijik? Iya. Misalnya saya coba colek-colek Wah, kan, udah anti udah. jijik nggak ke saya? Iya. Pasti kan jijik, pasti langsung antipati kan. Tapi ini kok bisa masih bersama? Ternyata bukan Brigadir J yang ada main sama Ibu Putri, bukan Ferdi Sambo yang ada godain Brigadir J. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir lah penyebab ini semua. Boom! Kaget nggak? Kaget nih, Let's Go juga kaget banget nih gitu. Jadi yaitu supirnya ternyata provokator dan main dengan majikannya sendiri. Ada Kuat Ma'ruf, terus juga Putri Chandrawati tertidur di sebuah, ini kalau aku tangkap adalah peristiwa yang di Magelang, teman-teman. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Joshua melecehkan Putri. Nggak ada itu, yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Joshua. Joshua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Joshua pelakunya. Padahal Joshua ini korban. Komnas Perempuan buka suara dan mengungkapkan alasan istri Ferdi Sambo Putri tak melaporkan pelecehan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu seperti pengakuannya. Ternyata Putri Chandrawati merasa malu dan takut hingga tak mau melaporkan dugaan pelecehan tersebut. Ini diungkap Komnas Perempuan saat menyampaikan laporan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir J bersama Komnas HAM. Keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu. Dalam pernyataannya merasa malu, menyalahkan diri sendiri, kata Ketua Komnas HAM Perempuan Andi Yantriani dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Kamis. Takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh hidupnya, tuturnya. Andi mengatakan Putri enggan melapor karena mempertimbangkan posisinya sebagai istri dari petinggi kepolisian. Selain itu, usia Putri yang tak lagi muda membuatnya takut mengalami ancaman sehingga dia hanya menyalahkan diri sendiri. Pada usia yang jelang 50 tahun memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali, ungkap Andi. Berkaca pada kasus ini, menurut Andi relasi kuasa antara atasan dan bawahan ternyata tak cukup menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Namun demikian, lebih jauh Komnas Perempuan merekomendasikan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dengan kekerasan seksual ini. Kami menemukan bahwa ada petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P,
Putri S. Sambo maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini, kata Andi. Temuan serupa juga disampaikan oleh Komnas HAM. Laporan rekomendasi Komnas HAM menyebutkan bahwa ada dugaan kuat kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri di Magelang. Peristiwa itu terjadi sehari sebelum penembakan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Jakarta pada 8 Juli. Pada tanggal yang sama, 7 Juli, terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC di mana saudara FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Adapun sebelumnya Putri Chandrawati melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya dengan terlapor Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Putri menyebut bahwa kekerasan itu terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas suaminya di Duren 3 Jakarta Selatan. Peristiwa ini semula disebut sebagai pemicu baku tembak antara Brigadir J dan Richard Eliezer atau Baradae yang berujung pada tewasnya Joshua. Sempat naik ke tahap penyidikan, laporan tersebut dihentikan oleh polisi karena terbukti tidak ada tindak pidana. Laporan itu dibuat diduga untuk menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua. Sementara polisi sebelumnya telah mengungkap bahwa tak ada insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Joshua di rumah dinasnya Jumat 8 Juli. Setelahnya dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Dalam proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, polisi temukan sederet fakta menarik. Namun ada beberapa rekonstruksi yang tidak sepenuhnya dipublikasi oleh Polri TV. Salah satunya adalah ketika Brigadir J mengajak Baradae membopong Putri Chandrawati sedang sakit dari ruang TV ke kamar tidur. Namun niatan Brigadir J tersebut tidak terlaksana akibat cekcok kecil dengan Kuat Ma'ruf. Menurut Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, niat tersebut tak terlaksana karena Kuat Ma'ruf memegang tubuh Putri Chandrawati. Ini terlihat saat peristiwa 4 Juli di rumah Verdi Sambo di Magelang. Komnas HAM diketahui pihak eksternal yang ikut hadir dalam rekonstruksi tersebut. Salah satu adegan yang terpotong itu adalah saat Putri Chandrawati hendak dibopong oleh Brigadir J, namun terhalang Kuat Ma'ruf. Sedang nonton televisi, Brigadir J mau bopong Putri Chandrawati. Lalu ajak Richard Baradae, ujar Taufan. Lalu Brigadir J mau bopong ditegur oleh Kuat. Dia mau bopong tapi tidak terjadi karena langsung dilarang Kuat Ma'ruf. "Hei jangan, apaan kau?" katanya. Menurut Taufan, ada peristiwa dalam rekonstruksi dan terjadi di kamar Putri Chandrawati. Ini ketika Putri Chandrawati menangis dan didengar oleh Susi, asisten rumah tangganya. Itu peristiwa yang di kamar tidak direkonstruksikan. Ya, Susi dengan ibu nangis-nangis katanya. Dia pertama mengira ibu PC sedih karena anaknya gitu. Tapi itu sekali lagi versi kelompok mereka lain, katanya. Taufan juga memberikan komentar mengenai ibu Putri Chandrawati yang melakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, Putri Chandrawati adalah orang yang detail dalam menggambarkan kejadian. Karena terlalu detail, hal yang tidak prinsipin dalam rekonstruksi pun disampaikan. Dia orang yang detail. Saya hal yang tidak prinsipil pun ikut disampaikan, seperti si A berada di sini dan di situ, katanya. Dia dalam situasi tertekan, ya kelihatannya dari matanya yang bengkak, tapi dia punya cukup daya ingatan yang tinggi sampai detail, katanya. Sejauh ini Putri Chandrawati sudah 2 kali diperiksa dan dari keterangannya dia kekeh mengalami pelecehan seksual. Hal ini disampaikan oleh Komnas HAM yang memberikan keterangannya dari 2 kali pemeriksaan Putri Chandrawati. Namun menurut Komnas HAM tak sepenuhnya menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual. Putri Chandrawati kekeh mengaku dilecehkan oleh Brigadir J alias Nofriansyah Joshua Huta Barat. Punya alasan kenapa dulu tak langsung melaporkan. Komnas Perempuan buka suara dan mengungkapkan alasan istri Verdi Sambo Putri tak melaporkan pelecehan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu seperti pengakuannya. Dalam pernyataannya merasa malu menyalahkan diri sendiri, kata Ketua Komnas HAM Perempuan Andi Yantriani dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Kamis. Takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh hidupnya, tuturnya. Andi mengatakan Putri enggan melapor karena mempertimbangkan posisinya sebagai istri dari petinggi kepolisian. Selain itu, usia Putri yang tak lagi muda membuatnya takut mengalami ancaman sehingga dia hanya menyalahkan diri sendiri. Pada usia yang jelang 50 tahun memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali, ungkap Andi. Berkaca pada kasus ini, menurut Andi relasi kuasa antara atasan dan bawahan
ternyata tak cukup menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Namun demikian, lebih jauh Komnas Perempuan merekomendasikan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dengan kekerasan seksual ini.